Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama kami menghadirkan kabar tentang Menteri Pertanian ya Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dan KPK sudah menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra pada hari Kamis tanggal 28 September kemarin. Dan yang menarik dalam penggeledahan tersebut KPK menemukan uang ya pecahan dalam rupiah maupun mata uang asing sebesar 30 miliar rupiah. Bayangkan uang cash 30 miliar disimpan di rumah dinas. Sampai KPK-nya bawa mesin penghitung uang begitu ya. Karena uangnya banyak banget gitu ya. Ini agak apa ya, agak ceroboh juga nih ya Syahrul Yassin Limpo kalau memang benar ya kok uang sebanyak itu disimpan di rumah dinas ya. Nah kabarnya itu adalah uang setoran begitu ya dari pejabat bawahannya yang ingin promosi jabatan. Nah itu dugaan korupsi dari Syahrul Yassin Limpo. Bukan hanya uang, KPK juga memaparkan bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan catatan-catatan transaksi, rekaman, dan 12 pucuk senjata api. Banyak banget ini senjata apinya ya. Jangan-jangan ini anggota Perbakin atau siapa ini ya, Syahrul Yassin Limpo, dan disimpan di rumah dinas lagi ya. Nah ini yang menarik, tentunya kita tunggu ini ya penuntasan kasus ini. Sementara ketika penggeledahan tersebut Syahrul Yassin Limpo masih berada di luar negeri ya karena bertugas ya. Tapi tentu ini kasus ini menjadi menarik pertama karena ini tentu saja menjelang pemilu begitu ya, dan Syahrul Yassin Limpo adalah menteri dari Partai Nasdem. Ini bisa-bisa habis sudah menteri dari Partai Nasdem di kabinet ya. Sebelumnya sudah ada Johnny J. Plate, kemudian sekarang Syahrul Yassin Limpo. Tinggal Siti Nurbaya ini ya. Nah ini yang menariknya, sementara kita tahu ya kalau memang penuntasan kasus korupsi seharusnya tidak tebang pilih atau dilihat dari partai politik mana. Karena sebelumnya yang tengah berjalan saat ini baru saja kita saksikan bersama-sama, Menpora juga beberapa kali secara gamblang namanya disebut di persidangan ya. Tapi ini tampaknya belum ada tindak lanjut ya, seperti Syahrul Yassin Limpo ini belum ditetapkan sebagai tersangka Menporanya, bahkan belum di-reshuffle, masih jadi menteri begitu ya. Sementara di persidangan sudah disebut namanya oleh saksi mahkota bahwa Menpora menerima uang sebesar 27 miliar rupiah ya. Inilah yang perlu digarisbawahi ya agar KPK tidak tebang pilih begitu ya, melihat dari partai politik mana dulu ya. Karena kalau Syahrul Yassin Limpo dari Nasdem, sementara Menpora ini dari Partai Golkar yang memang kebetulan pendukung pemerintah. Sebenarnya bukan hanya Menpora ya yang namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi BTS dengan terdakwa Johnny J. Plate. Dalam kesaksian tersebut diungkap juga bahwa diserahkan uang begitu oleh saksi mahkota kepada DPR ya, wakil dari DPR sebesar 70 miliar rupiah dan kemudian kepada BPK 40 miliar rupiah. Tapi bagaimana kelanjutan kasus itu ya? Jangan sampai disebut-sebut saja dalam persidangan tapi tidak ada kelanjutannya. Beberapa waktu lalu juga ada ya yang namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi EKTP, yaitu Ganjar Pranowo yang diungkap di situ ya oleh kesaksian bahwa menerima $500 ya. Untuk pimpinan Komisi 2 itu dipanggilin ke ruangan Bu Mustoko ini sambil berbicara, kayak Pak Hairuman, terus ke waktu itu ketuanya saya namanya lupa, ada waktu itu yang dari Golkar, dari PAN ada, terus dari PDI ada, terus dari Demokrat, terus ya kalau nggak salah 3 wakil ketua, 1 ketua itu ada yang mulia. Cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya menolak, ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh ributnya karena mau lebih? Ya minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Setelah ribut, nah itu dikasih 500.000 baru dia mau. Tentang penyerahannya Anda tahu? Tahu yang mulia, kebetulan saya di ruangan itu.
yang khusus mengenai sudah selesai, apakah sudah selesai dan jangan galak-galak. Yang sebenarnya ini kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Waktu Andi ke rumah saya, itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran, saya nanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman gitu. Nah, Pak Ganjar waktu menjawab, ya itu semua urusannya yang tahu Pak Khairulman. Jadi itu aja yang saya perlu. Iya. Terima kasih. Tapi hingga saat ini belum ada kelanjutannya juga. Nah, ini yang menjadi sorotan agar KPK tidak tebang pilih begitu ya, kalau dari PDIP, Golkar atau Nasdem atau dari partai apapun, harusnya yang namanya korupsi ini tidak pandang bulu, harusnya diungkap semuanya hingga tuntas begitu ya. Sementara ini saya ingin menyinggung juga kasus EKTP, ya mudah-mudahan kita masih berharap bahwa ini bukan yang nggak diungkap, tapi Kejaksaan Agung masih bekerja begitu ya. Meskipun update yang terakhir diungkap di sini bahwa penyidik kesulitan begitu menemukan barang bukti penyerahan uang sebesar 70M ke DPR dan 40M ke BPK karena apa? Sudah bisa diduga karena CCTV-nya hilang begitu ya. Ini disebutkan CCTV itu biasanya hanya berlaku sebulan, setelah itu tertimpa rekaman selanjutnya ya. Sehingga hal ini membuat penyidik dari Kejaksaan Agung kesulitan menemukan barang bukti ya. Karena dalam persidangan terdakwa Windy Purnama mengungkapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bahwa uang ke Komisi 1 DPR diserahkan di sebuah rumah di kawasan Gandul dan Hotel Aston Sentul lewat sosok perantara atas nama Nistra Yohan yang merupakan staf ahli anggota dewan. Ini sebenarnya bisa diungkap ya siapa anggota dewannya ya. Sementara untuk BPK, uang diberikan kepada perantara atas nama Sadikin di parkiran Hotel Grand Hyatt secara tunai dalam pecahan mata uang asing ya. Ya kalau CCTV-nya memang hilang begitu ya, seperti dalam peristiwa-peristiwa penting lainnya, sebenarnya banyak juga cara lain untuk mencari bukti ya. Salah satunya menelusuri sosok Nistra Yohan ini ya. Ini staf ahlinya anggota dewan siapa, dari partai mana. Nah, jangan sampai berhenti kalau dari partai tertentu. Yang pasti profesionalitas KPK tengah diuji ya, jangan sampai penuntasan kasus korupsi menjelang pemilu ini syarat dengan kepentingan. Apalagi sebelumnya sudah beredar ya rumor begitu ya, Prabowo sempat katanya menyekik gitu, wakil menteri dari Menteri Pertanian, meskipun tentu saja itu sudah dibantah, tapi kok dilalah begitu ya. Ini kalau ilmu cocoklogi ya, baru ada rumor pencekikan begitu atau menampar, mentannya kemudian ditetapkan tersangka. Ya ini memang tugas KPK ya untuk mengungkap secara transparan sehingga tidak ada lagi cocok logi atau spekulasi-spekulasi yang beredar di masyarakat seperti itu. Semuanya terang benderang. Berita kedua kami menyoroti tentang bakal capres Anies Baswedan ya, yang mengkritisi proyek strategi nasional yang diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu apabila penyusunan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik ya, itu menurut Anies ya. Kita sering saksikan kebijakan-kebijakan yang tanpa governance yang benar dia muncul. Saya beri contoh. Suatu ketika saya ditanya tentang PSN, program strategis nasional. Saya sampaikan program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian Program Strategis Nasional, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan
Jangan. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Dan ketika masuk RPJP, petunjuk utamanya adalah konstitusi kita. Mulanya Anies menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara jika disusun secara transparan. Namun sebaliknya PSN bisa berubah menjadi tidak adil ya. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun, kata Anies. Nah, tentu saja ini menimbulkan respon banyak pihak ya, bahkan Presiden Jokowi sendiri juga langsung merespon kritikan Anies tersebut. Ya, ditunjuk saja proyek mana yang nitip siapa, kata Jokowi usai menghadiri agenda Istana Berbatik ya. Ya ditunjuk saja. Proyek yang mana, yang titip siapa. Presiden Jokowi justru menantang balik Anies Baswedan ya dengan meminta Anies menunjuk saja proyek mana dan siapa yang menitip proyek tersebut ya. Nah ini kan jadi repot ya, malah jadi Anies yang harus menyebut siapa orang-orang yang nitip. Bukannya nggak tahu ya Pak ya, tapi kan kalau disebut secara vulgar itu kan Bapak masih berkuasa ini Pak Jokowinya. Kalau ditantang ini agak repot ini buat Anies Baswedan, nggak bahaya tah. Nah apalagi ini ada Oso ini juga berkomentar ya. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang bertanya balik juga kepada bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa proyek strategis merupakan titipan kanan kiri. Kanan kiri itu siapa ya katanya. Proyek nasional cara nitipnya itu gimana ya, itu kata Usu. Masa nggak tahu sih Pak cara nitipnya gimana, zaman sekarang ini semua bisa dititip loh Pak. Anak aja bisa dititipin Pak. Tahu-tahu langsung karirnya langsung melesat ya, apalagi proyek begitu ya. Ini kan sebenarnya ya Pak ya, jujur aja ini udah menjadi rahasia umum sebenarnya, bukan tingkat nasional sampai di tingkat daerah-daerah ini banyak sebenarnya proyek titipan. Ciri-cirinya apa proyek titipan? Ya kalau mendapatkan banyak penolakan lah berarti itu kan bukan kemauan rakyat. Contohnya nih IKN begitu ya. Dan juga Rempang ya yang banyak memperoleh kritikan dari masyarakat. Wadas juga begitu ya. Apalagi kalau disebutkan oleh Anies Baswedan tadi harusnya secara transparan dan melibatkan masyarakat. Nah ini kok kayak IKN itu juga terkaget-kaget ya ketika proses kampanye di 2019 nggak pernah itu disebut-sebut Presiden Jokowi akan memindahkan ibu kota. Kok ndilalah begitu ya, setelah kepilih langsung begitu dalam pidatonya langsung menyebutkan bahwa akan ada IKN atau memindahkan ibu kota. Nah ini kan jadi pertanyaan juga, demikian juga Rempang. Bahkan Rempang ini katanya sama dengan IKN, belum ada amdalnya tapi langsung sudah dieksekusi ya. Nah ini masyarakat di Rempang udah langsung diusir gitu, padahal amdalnya saja belum ada. Nah syarat untuk keluarnya AMDAL kan melibatkan partisipasi publik. Ini berarti jelas publik tidak dilibatkan. Makanya banyak yang protes begitu ya. Jadi ya mungkin bukan mendukung Anies ini loh ya. Tapi sebaiknya PSN ini dilakukan lebih secara transparan dan melibatkan publik begitu ya. Enggak ujuk-ujuk atau langsung ya ada sampai 17.000 hektar lahan di Rempang harus digusur semua, digunakan pabrik kaca. Gede banget ini pabrik kacanya ya, sampai sekampung begitu 17.000 hektar. Nah ini mungkin yang kalau didiskusikan, didialogkan mungkin tidak akan menimbulkan kesalahpahaman atau pertentangan yang lebih tajam begitu ya. Sementara menurut Oso, Ketua Umum Hanura tadi ya, bahwa proyek strategi nasional itu sudah dicanangkan sesuai mekanisme dan bukan Presiden Jokowi yang menentukan sendiri. Menurut dia, Jokowi hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh DPR RI. Jadi dia menegaskan proyek strategi nasional sudah sangat sesuai. Nah ini kalau menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di komen ya. Kita sampai pada berita ketiga, ini menyoroti tentang G30 SPKI ya kebetulan tahun ini 30 September jatuh hari Sabtu kemarin ya, hari libur sehingga hingar-bingarnya kurang begitu ya. Biasanya ramai banget, bahkan kalau dulu-dulu kan filmnya diputar gitu, kita nonton filmnya. Kalau saya SD dulu itu wajib nonton begitu ya, diputar di televisi juga. Ya tapi kali ini 30 SPKI peringatannya ini
baru ramai dibahas media sosial, hari Seninnya ini juga mulai ramai lagi, tetap masih menjadi pembahasan. Nah, ini ada putri dari salah satu pahlawan revolusi Ahmad Yani, yaitu Amelia Ahmad Yani ya, yang membeberkan siapa sebenarnya pelaku kudeta. Ini di YouTube channel UI Watch ya. Amelia Ahmad Yani mengungkap ya, salah satunya nih saya kutip, kenapa tanggal 1 Oktober jam 7 pagi Presiden Soekarno tidak ada ditempatkan? Tidak ada yang tahu di mana dia, kata Amelia. Belakangan ketahuan beliau ada di Lanut Halim bersama dengan Suparjo dan orang-orang Dewan Revolusi pihak PKI, ujar Amelia ya. Amelia Ahmad Yani mengatakan bahwa posisi Mayor Jenderal Soeharto sebenarnya sedang menunggu perintah dari Panglima tertinggi ABRI, yaitu Presiden Soekarno. Perintah yang sedang ditunggu tersebut adalah perintah pencarian terhadap para petinggi TNI AD yang hilang diculik oleh pasukan Cakrabirawa ya. Pak Harto kan sedang menunggu perintah dong. Kan beliau adalah Panglima tertinggi, Soekarno maksudnya. Dalam suasana menunggu tersebut, Jenderal Ahmad Nasution selaku Menko Hankam dan Kepala Staf ABRI merestui Maijen Soeharto untuk bergerak melakukan upaya pencarian karena tak kunjung mendapat perintah ya dari Soekarno. Restu tersebut sebagai respon setelah adanya pengumuman oleh Letkol Untung CS tentang gerakan 30 September pada pagi hari tersebut ya. Letkol Untung dari pihak PKI. Sementara itu menurut Amelia, di pihak Letkol Untung dari pasukan Cakrabirawa juga sedang menunggu perintah dari Presiden Soekarno tentang langkah selanjutnya. Tapi siangnya mungkin Letkol Untung ini juga sedang menunggu perintah dari Bung Karno. Kan siangnya baru jam 1 lewat, baru ada pengumuman Dewan Revolusi Dimisioner Kabinet. Siapakah Amelia Ahmad Yani? Ini selain putri dari pahlawan revolusi Anumerta Ahmad Yani, Amelia ini termasuk salah satu yang cukup vokal begitu ya. Amelia beserta keluarga Jenderal Ahmad Yani ini pernah mengajukan permohonan judicial review kepada MA mengenai Kepres dan Inpres Jokowi mengenai pelanggaran HAM berat ya. Keputusan dan instruksi Presiden Jokowi yang menjadi sorotan adalah Kepresidenan nomor 17 2022, Kepresidenan nomor 4 2023 dan Instruksi Presiden nomor 2 2023. Dalam Kepres dan Inpres tersebut, pemerintah secara resmi mengakui peristiwa 1965 sebagai salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sehingga 19 departemen kementerian, Kapolri, dan departemen lainnya akan memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran HAM. Amelia ini sempat memprotes keras ya ketika Jokowi menempatkan anak-anak PKI sebagai korban dari pelanggaran HAM berat begitu ya. Ini dengan dorongan tersebut keluarga Jenderal Ahmad Yani mengajukan permohonan judicial review kepada MA mengenai Kepres dan Inpres Jokowi mengenai pelanggaran HAM berat ya. Keputusan dan instruksi Presiden Jokowi yang menjadi sorotan adalah Kepresidenan nomor 17 2022, Kepresidenan nomor 4 2023 dan Instruksi Presiden nomor 2 2023. Dalam Kepres dan Inpres tersebut, pemerintah secara resmi mengakui peristiwa 1965 sebagai salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat. Sehingga 19 departemen kementerian, Kapolri, dan departemen lainnya akan memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran HAM. Bantuan ini mencakup berbagai hal mulai dari pendidikan hingga perawatan kesehatan yang mendapat prioritas. Amelia Ahmad Yani menilai keputusan pemerintah telah mengakui anak-anak PKI sebagai korban pelanggaran HAM. Tetapi pertanyaannya, mengapa anak-anak pahlawan revolusi dan rakyat yang menjadi korban aksi PKI tidak diakui sebagai korban ya? Karena sebelumnya PKI sudah beberapa kali ya melakukan pemberontakan di Madiun yang menimbulkan banyak korban ya, kiai dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, keluarga Jenderal Ahmad Yani meminta agar Presiden mencabut keputusan dan instruksi tersebut. Sementara itu beredar juga ya di berita-berita di media sosial ya, yaitu tentang surat DN Aidit ke Bung Karno yang melaporkan kegagalan gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 September 1965 atau G30 PKI yang dilancarkan Dewan Revolusi gagal total. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, Dewan Jenderal yang tak loyal kepada Presiden Soekarno berhasil diculik dan dihabisi. Namun Dewan Revolusi yang dipimpin Letkol Untung Sutopo gagal menjalankan langkah lanjutan. Dalam waktu singkat, pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edi Wibowo berhasil membalikkan keadaan.
Sejumlah tempat-tempat strategis termasuk stasiun Radio Republik Indonesia berhasil direbut kembali. Pasukan RPKAD yang sudah mengepung Halim Perdana Kusuma juga dalam posisi siap menyerang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Ketua Partai Komunis Indonesia PKI DN Aidit buru-buru meninggalkan Jakarta. Ia memutuskan menyelamatkan diri karena Jakarta dianggapnya sudah tidak aman. Aidit tiba di Yogyakarta pada 2 Oktober 1965. Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena bekas ibu kota Republik Indonesia itu merupakan salah satu basis PKI. Dilansir dari catatan peneliti asing Herbert Faith, dalam pemilihan umum 1955 di Indonesia, PKI di Yogyakarta mendapat dukungan suara tertinggi yakni 237.000 suara. Selain itu pada 1 Oktober 1965, yakni sehari setelah peristiwa G30 PKI meletus, muncul demonstrasi massa yang menyatakan mendukung gerakan 30 September 1965. Wali Kota Surakarta juga menyatakan sikap yang sama, yakni mengeluarkan pengumuman mendukung gerakan 30 September 1965. Begitu juga Wakil Gubernur Jawa Tengah yang merupakan simpatisan PKI. Selama berada di Yogyakarta, Aidit menaruh harapan besar Presiden Soekarno bisa memulihkan situasi. Ia menulis selembar surat yang kemudian dikirimkan kepada Bung Karno. Kutipan surat tersebut yaitu mengusulkan kepada Presiden untuk menyamakan gerakan 30 September itu dengan Dewan Jenderal, mempercayakan pemulihan keamanan kepada Front Nasional yang dikuasai oleh mereka yang pro Soekarno dan PKI, dan mengizinkan organisasi politik, organisasi massa pers, dan radio melanjutkan operasinya seperti pada waktu sebelum terjadinya gerakan 30 September. Ini dikutip dari buku The Communist Collapse in Indonesia tahun 1969 ya. Surat DN Aidit kepada Soekarno itu ditemukan mahasiswa saat menggeledah markas besar PKI. Kelak surat itu muncul dalam persidangan bekas Waperdam dan sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen BPI, Dr. Subandrio. Surat yang merupakan upaya terakhir DN Aidit tersebut tampaknya sia-sia begitu, bahkan sepertinya entah sempat dikirim atau tidak ya, tapi yang jelas di sini seperti ada memang laporan ya, ingin melaporkan kepada Soekarno, dan ini menimbulkan spekulasi bahwa Soekarno mengetahui rencana penculikan tersebut ya. Namun operasi tersebut gagal total ya, karena menyusul ditemukannya jenazah pahlawan revolusi, kerusuhan akibat kemarahan rakyat terhadap PKI meletus di Jakarta. Kedutaan besar Cina, markas besar PKI, dan tempat tinggal DN Aidit diserbu massa. Tidak hanya merusak barang-barang, massa yang marah juga melakukan aksi pembakaran. Pada 9 Oktober 1965, 2 batalion RPKAD dikirim untuk mengambil alih Yogyakarta. Pada malam 21 November 1965, Aidit yang terus berusaha melarikan diri berhasil ditangkap di Solo. Pimpinan tertinggi PKI itu dieksekusi di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Pada 12 Maret 1966, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai politik terlarang. Ya, itulah sekilas sejarah PKI ya, perlu kita ulang lagi ini pada peringatan G30 SPKI tahun ini, karena seringkali kemudian terjadi pembelokan sejarah, apalagi ini saksi sejarahnya sudah berusia lanjut, bahkan banyak yang sudah meninggal. Ini perlu kita ingatkan kembali ya, jangan sampai terjadi pembelokan sejarah. Berita keempat, kami menyoroti, ini menarik ya, polemik antara PKB dengan kadernya sendiri, yaitu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ini gara-garanya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melontarkan pernyataan yang menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait itu adalah pernyataan yang tidak perlu begitu ya. Gus Yakut menyatakan meminta masyarakat untuk melihat rekam jejak calon pemimpin terlebih dahulu, termasuk jangan memilih pemimpin yang mulutnya manis hingga berwajah ganteng, begitu katanya. Dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track record. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, jangan. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track recordnya bagus,
Syukur mukanya ganteng, syukur bicaranya manis, itu dipilih, kata dia di Solo ya pada hari Sabtu kemarin. Ia juga meminta agar masyarakat tidak mempertaruhkan negeri ini pada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada masyarakat ya. Yakut juga menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. Nah ini pasti langsung ramai, bahkan PKB sudah menegaskan ya akan mengambil langkah-langkah untuk mendisiplinkan kadernya, yaitu Yakut Khalil Qomas. Menurut Jazilul Fawaid, Menteri Agama adalah pejabat yang dibayar oleh pajak dari rakyat ya, tidak seharusnya mengomentari hal-hal yang tidak perlu dan lebih bersifat provokasi. Lebih baik sesuai dengan jabatan atau kompetensinya saja, begitu ya menurut Jazilul ya. Gus Jazil menanggapi, katanya publik sudah cerdas kok, lebih parah lagi kalau milih pemimpin yang mulutnya pahit, mukanya jutek dan moralnya buruk katanya. Sementara Caimin menanggapi omongan Menteri Agama tersebut seperti omongan buzzer saja. Gus Menak menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub. Itu omongan buzzer. Kita sampai pada berita terakhir, berita kelima, seperti biasa berita tidak penting tapi mengemaskan ya. Kali ini yang gemas ini tentang, ini ada pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang batal menjadi khotib dan imam sholat Jumat di Masjid Nur Muhammad Sumeneb, Jawa Timur. Diketahui undangan khutbah Jumat kebangsaan yang dihadiri Anies Caimin di Masjid Nur Muhammad viral di media sosial. Mendapat informasi tersebut, Bawaslu Sumeneb bergerak dan mengawasi secara langsung. Gercep begitu ya. Bawaslu dalam melakukan pengawasan tentu tetap berpegang pada prinsip berkepastian hukum. Di dalam tahapan pemilu saat ini memang belum masuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga secara aturan sekarang belum ada bakal calon secara resmi. Akan tetapi kami tetap melakukan pengawasan dan langkah-langkah antisipatif agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak melanggar aturan perundang-undangan, kata Ketua Bawaslu Sumeneb Ahmad Zubaidi ya. Pasca beredarnya undangan Jumat kebangsaan tersebut, Bawaslu Sumeneb menurut Zubaidi langsung berkoordinasi dengan panitia untuk menghindari pelanggaran aturan. Sudah kami himbau secara lisan dan surat, artinya kami juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan bahwa kampanye tidak boleh dilakukan di rumah ibadah. Dalam pelaksanaannya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin benar datang ke Masjid Nur Muhammad menjelang pelaksanaan sholat Jumat, namun keduanya hanya memberikan pidato singkat kepada jamaah masjid berisi permohonan maaf tidak dapat berada di Sumeneb lebih lama karena padatnya agenda. Ya, Bawaslu ini memang benar-benar agak menggemaskan begitu ya, karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, bahkan sampai ada yang muncul di azan maghrib, ada yang muncul di video mengajak mencoblos, sampai nempel-nempel stiker segala macam. Tapi nggak pernah ada tuh tindakan apa-apa dari Bawaslu. Kalau menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di komen ya. Ya, demikianlah berita-berita viral dalam Inilah Berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus ya program-program di YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.